Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian sangat baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan mengenai seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi sama kamu. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Jadi pembacaan ini adalah untuk semua orang, pembacaan umum, dan belum tentu bisa tepat. Jadi kita kalau mau mengeluarkan komen atau energi dan lain-lain, jujur gunakan yang logik-logik aja. Karena ini pembacaan umum ya, jadi nggak boleh baper, nggak boleh nyalain tarot readernya karena nggak resonate. Masih banyak tarot reader lain yang jago-jago di YouTube ini, ya. Namaku Mela dan aku harap kalian semua bisa mengikuti pembacaanku dengan sangat-sangat baik. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk pembacaan mengenai orang yang jauh dari kamu dan tidak berkomunikasi. Siapapun itu, harap ditunjukkan oleh semesta siapakah dia. Kita akan lihat. Surprise. Masih tertutup. Oh, admire. Orangnya itu masih belum mau muncul, ya. Seseorang di sini tuh seperti kayak masih belum mau muncul, masih pengen membuat kejutan, someday I will come, gitu loh. Karena ada kartu admire. Ada kartu destruction. Orang ini yang aku bisa bilang sangat mengagumi kamu sejak lama, ya. Karena ya kamu juga mungkin sudah tahu ataupun memang kamu pura-pura heboh gitu. Di sini ada kartu destruction itu lebih kepada belum mampu untuk menunjukkan atau belum mampu untuk bilang bahwa oke, aku tuh bisa datang sama kamu, komunikasi lagi sama kamu dan lain-lain. Kenapa? Karena yang aku bisa lihat ada masalah dari kondisi finansial yang belum selesai. Ibaratnya masalah finansialnya itu kayak masih berputar-putar, masih belum stabil ya, masih naik turun lah ibaratnya gitu. Aku baru dapat kabar dari cowok aku bahwa kita ini harus hemat-hemat di tahun ini. Karena secara global nanti tuh ada house crashing. Kalau kamu mau googling house crashing silakan, itu kayak kenaikan suku bunga untuk KPR dan lain-lain. So kayak pajak atau apa aku nggak tahu lah, pokoknya semacam kayak gitu tuh bakal kayak naik secara global dan kemudian ya kita harus save money. Itu sih katanya karena dia orang ekonomi, aku juga planet banget ya. Ada kartu Queen. Nah, di sini tuh aku bisa bilang gini ya, dia tuh kayak mencari uang tuh sebetulnya bukan karena untuk dia mau kaya atau gimana gitu, tapi dia tuh pengen pengen kayak oh aku tuh punya kesibukan dan aku tuh sangat sibuk dan aku tuh menginginkan kesibukan ini gitu. Dia punya fisik yang mungkin bugar dan dia nih bisa aja divine-nya feminin atau dia seorang wanita, atau ya bukan berarti dia harus wanita. Divine feminin itu bisa aja dari Taurus, Cancer, Pisces, kemudian Scorpio, Virgo, Capricorn. Bisa jadi kayak gitu karena divine-nya feminin. Ini banyak sekali kayak water signs cup ya. Iya, ini divine-nya feminin nih kayaknya. Orangnya tuh sebetulnya malu ya, malu-malu mau gitu. Sedikit-sedikit dia tuh kayak merhatiin kamu nih, orang yang jauh dari kamu. Aku ngelihatnya sih kayak ada juga Sagittarius ya, kemudian ada Scorpio, Pisces. Banyak banget nih energi-energi yang divine feminine. Lalu kita ngelihatnya ada Virgo juga ada. Kemudian ada Aries, Sagittarius. Dan juga Leo. Aku belum nampak dari air sign.
Kita lihat energinya saat ini, hari ini. Wow, failure. Hari ini tuh kayak bukan merasa hari terbaiknya dia ya. Aku kalau lihat bukan hari terbaiknya dia tidak merasa bahwa hari ini itu adalah hari yang fenomenal banget. Dengan rutinitas yang seperti itu gitu, dengan rutinitas yang sama, yang hektik banget ya. Dan di sini aku melihat ada recovery. Mungkin dia baru sembuh dari sakit. Ya, recovery, merasa kayak belum fit benar, tapi harus kayak ngerjain sesuatu yang benar-benar hektik gitu loh teman-teman ya. Ya ini cenayang ala aku bukan cenayang, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi penyalahgunaan pembacaan ya teman-teman. Aku di sini punya kartu yang sudah lama aku nggak pakai, udah lama nggak di blessing juga sih ya, tapi aku rasa cukup nyaman menggunakan kartu ini karena ini bisa vice versa, terbolak-balik dan lain-lain. Banyak bulu dari meja satunya. Kita lihat lagi untuk perasaannya terhadap diri kamu. Sebelum ini vice versa ya teman-teman. Jadi kalau ada yang terbolak-balik, ya aku akan bacakan terbolak-balik saja. Jadi biar shuffling, biar enak. Kartunya tuh kayak nggak bisa untuk enak di shuffle gitu loh, licin. Kertasnya juga tebal banget, cuman gambarnya bagus. Kita shuffle lagi itu kan, licin banget, kayak nggak ada powdernya gitu loh. Biasa kalau kertas tarot itu kayak keluaran dari US Game itu kayak ada powdernya, jadi ada kertas anti slip. Kalau ini tuh kayak ya gini aja lah, shiny gitu, aku kurang. Oke, ada kartu Two of Swords di sini. Artinya apa? Artinya dia belum menyerah dengan keadaan. Aku melihat dari secara pikiran, secara batin, itu memikirkan keras diri kamu, ya, memikirkan keras diri kamu sehingga yang aku bilang sih dia tuh kayak masih berdiam, membayangkan, oh kamu tuh gimana sih sekarang ini, lagi ngapain sih. Kuat kok koneksinya dia, tapi memang belum bisa untuk berbuat banyak ya, karena ya ini tadi kegiatan rutinitas. Ada kartu Nine of Wands. Sebetulnya tuh kalau dibilang apakah seberat apakah hidupnya, aku bilang di sini tuh sudah seperti kayak dia udah lebih chill, lebih santai, lebih kayak berpasrah ya, tidak perlu defensif untuk hal apapun. Dia merasa kayak pilihannya sudah tepat dan aku tuh udah kayak berani aja gitu loh. Kayak berani untuk menghadapi apapun. Aku tidak perlu perlindungan lagi nih. Aku udah berpasrah aja. Nah, ada kayak gitu bahasanya. Oke, di sini ada kartu King of Wands in reverse. Aku melihat gini ya. Banyak sekali sesuatu yang seperti in reverse di sini. Kalau King of Wands di sini in reverse, berarti dia tuh sebetulnya memang belum ada kepikiran untuk strategi harus gimana, belum ada sesuatu yang aksi atau aku ingin ngapain gitu loh. Kayak masih kayak rencana ngawang gitu loh. Aku tuh belum yakin. Kayak gitu. Menginginkan kamu ada banget. Energinya tuh sama kayak tidak terkontrol sebetulnya. Menginginkan kamu ya. Itu ada. Cuman kayak masih belum yakin aku bakal pasti gitu. Ya. Di sini ada kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant itu dia bicara mengenai kayak sebab akibat. Pertimbangannya itu panjang, bukan hanya pertimbangan yang singkat, teman-teman. Dia sangat menginginkan kamu itu bukan karena egonya aja. Karena dia merasa kayak siapa sih yang bisa menemani aku di hari tua? Untuk next, untuk nanti. Jadi pikirannya tuh panjang gitu loh. Dia ingin memberikan kamu tuh sebuah kayak kenyamanan,
kayak pengen kangen ya, peluk kamu. Terus aku juga pengen eh, kita nih menjalaninya tuh dengan ibadah gitu loh, bukan hanya untuk keegoisan semata. Hubungan ini. Ada kartu Seven of Wands. Aku melihat kayak dia sudah mulai apa ya, mulai agak sedikit sebetulnya tuh tidak begitu hektik kayak biasa-biasanya. Di sini ada permasalahan yang memang dia merasa kayak aku harus bisa, aku harus bangkit, dan aku tidak peduli sih mau didukung kayak mau sekelilingku tuh mungkin kayak menjatuhkan aku, tapi dia tuh kayak berani gitu loh melawan itu. Aku lihat energinya positif banget sih. Hmm. Ada kartu Seven of Swords. Dia dalam satu situasi saat ini ya, dia belum bisa berani mengambil resiko untuk melangkah atau memutuskan sesuatu dari kamu. Maksudnya kayak belum mau kayak pergi, belum, dia tuh kayak nggak mau manfaatin kamu gitu loh, nggak mau memanfaatkan momen. Jadi dia tuh kayak dengan sabar menunggu, tidak mempercepat, tidak memperlambat, tapi just kayak aku menunggu aja gitu. Berpasrahkan, biarkan itu pada tempatnya. Biarkan takdir ini tuh berjalan seperti mana keadaannya aja. Nggak usah dipaksakan ya. Dan ada kartu The Fool. Ini kartunya positif banget loh teman-teman dari yang aku bacakan ya. Jadi tuh dia tuh udah nggak ragu lagi. Dan ketika waktunya tepat, aku bilang dia akan siap untuk datang. Ini kartu yang lovely banget lah pakai kartu ini. Makanya kenapa aku bilang mau pakai kartu ini ya. 5 wands saat ini kondisinya dia 8 pentacles, 7 of cups. Oke. Pada hari ini ya, aku melihat kondisinya juga tadi kan kita udah baca mengenai kondisi yang dia baru sakit, baru recovery. Nah, ini aku perkuat. Hari ini tuh kayak numpuk ya pekerjaannya, teman-teman. Memang harus fokus dalam pekerjaan. Kemudian aku ngelihatnya di sini kayak kelelahan gitu loh. Ini kayak masih recovery sih aku lihatnya. 5 wounds tuh lebih kepada kayak aku harus menunjukkan gitu. Aku kayak nggak ngelihat ada yang ngebantu dia atau mencoba untuk apa ya, helping dia. Mungkin dia lagi sakit, tiba-tiba langsung kayak banyak brak tugas kamu harus kamu kerjakan sekarang. Itu yang terkeker dari aku. Kartu Eight of Pentacles itu lebih kepada ini teman-teman, giat bekerja ya. Maksudnya ini banyak kayak pekerjaan-pekerjaan yang tidak rapih gitu loh. Aku ngelihatnya lagi chaos banget sih. Hari ini tuh hari sibuk sekali. Aku lihatnya. Oke. Tuh bottom of deck-nya. Sekarang kita lihat untuk energi secara emosi ya, dia terhadap diri kamu. Oh. Dia stuck by you. Cinta. Dia merasa kayak memikirkan kamu saat ini, ada perasaan cinta, sayang. Dia punya keberanian loh untuk misalnya yakin gitu ya. Ini ada kartu hammer, itu persistence, itu yakin dengan apa yang dia pikirkan. Sebenarnya aku bisa bilang ya ini adalah kebahagiaan buat kamu. Kenapa? Karena energinya orang ini tuh terbuka. Gitu loh. Energinya orang ini terbuka dan aku juga melihatnya dia itu sebenarnya gini ya. Dia pengen sebenarnya saat ini tuh kayak aku cinta kamu tapi mungkin masih kayak silent treatment aja lah. Belum mau apa ya, kalau dibilang berpisah dari kamu mungkin kondisinya jauh. Sekarang lagi jauh ya. Dan dia masih diam. Tapi dia punya niatan untuk memperbaiki. Oke, aku bisa bilang dia sayang banget sama kamu. Dia sangat interest sama kamu. Dalam silence, dalam diam. Dia nggak mau jadi kebiasaan gitu. Misalnya kalau dia punya kebiasaan jelek yang kayak PHP atau apa, daripada aku PHP mendingan aku ntar dulu lah kalau aku sudah siap ya. Entah ini orang baru atau lama, tetapi sepertinya seseorang di sini itu
berubah. Cara sudut pandang dia melihat kamu, cara dia mencintai kamu, cara menilai kamu itu berbeda, ya. Di sini dia merasa kayak sangat pengen mengapresiasi karena sebetulnya sedikit demi sedikit dia sudah melewati namanya masa-masa sulit. Gitu. Oh, instant chemistry. Ada chemistry yang benar-benar aku bilang kayak berapi-api ya, berapi-api dalam arti kayak sama kamu tuh lebih kepada gairah, kangen, rindu, ya, ingin ada kemesraan di sini. Kita ambil. Energinya enak banget sampai aku ngantuk, teman-teman. Sumpah. Yang kita tarik ini energinya sepertinya energi aman gitu. Nggak banyak konflik. Ada kartu Ace of Swords, ini menandakan adalah niat yang mungkin belum diuraikan. Masih ngide gini. Aku mau ketemu sama si cantik nih, aku mau ketemu sama si ganteng. Kalau dia punya janji sama kamu ya, otomatis aku akan menemui kamu gitu. Aku melihatnya di sini akan dipegang teguh. Ibaratnya gini, walaupun belum diaksikan tapi udah, oh ya, aku akan. Jadi gini teman-teman, kalau kamu memang sudah terkoneksi sama orang ini, please jaga energinya tetap baik. Jangan memberikan dorongan atau paksaan kepada dia. Biarkan dia itu kayak apa adanya aja. Kamu sayang sama dia, tapi kan namanya sayang atau cinta, semakin kita berumur tidak perlu untuk diucapkan. Orang itu kayak kepikiran kamu ya. Aku merasakan dia pikirannya bukan kayak mau seneng-seneng lagi, tapi lebih kepada bertanggung jawab. Tetapi hanya bingung, karena ini kan kalau cups itu kan masih mengikuti wadahnya. Nah, kondisi dia seperti apa nih sekarang? Masih belum, apa ya, masih belum stabil aku bilang. Masih belum bisa untuk langsung menyatakan komunikasi sama kamu. Masih belum waktunya lah aku bilang ya, karena ada kartu strength, ada kewajiban yang harus dituntaskan, makanya dia bertahan dulu. Ada kartu Queen of Wands. Jangan kamu pikir kamu tidak mempesona ya. Dia berpikir bahwa dia tuh sangat melihat kamu tuh jelas-jelas kayak kamu tuh udah mempesona gitu loh, dengan apa adanya kamu sekarang. Mempersiapkan diri. Ten of Swords ya. Aku udah bilang di sini dia tuh kayak ingin merubah stigma. Segala sesuatu hambatan di sini akan berakhir. Jadi kita doain aja sih energi dari orang ini tuh akan terbuka ya. Dan mengenai kamu di sini dia tuh udah kayak nggak mau ngerasain ribet. Nanti kalau ketemu kamu tuh udah harus kayak memang udah yakin banget. Kita lihat lagi di sini ada 3 kartu. Lagi-lagi ya teman-teman, orang ini datang dengan memberikan satu keseriusan. Yang dia inginkan sama kamu adalah membimbing. Ya, kalau dia laki-laki, dia pengen di sini tuh kayak memberikan bimbingan kepada kamu. Aku harusnya menjadi seseorang yang bisa lebih kamu andalkan lagi. Kalau misalnya dia ini adalah orang lama, menurut versi kamu, berarti ya dia akan datang dengan versi terbaiknya. Intinya dia nggak akan main-main lagi. Kalau kamu tahu dia ini orang baru, ya dia ada niatan serius sama kamu. Fish, heart, orangnya ini meragu.
Jadi ada seseorang di sini yang sebetulnya sudah cinta sama kamu bolak-balik ya. Mau melakukan pendekatan sama kamu, tapi kayak masih meragu, masih belum yakin, masih butuh kayak double, atau masih dia ada pilihan lain mungkin ya, bisa jadi. Tetapi masih kayak mempertanyakan gitu loh kepada diri sendiri, apakah aku tuh siap gitu. Karena dia masih kayak ada sesuatu yang harus diurus, sesuatu yang harus dikerjakan ya. Di sini aku nih ya, kalau untuk masalah em, dari jiwa ya, dia adalah seseorang yang mungkin belum bisa memutuskan karena dia tuh kayak ngerasa aku mau ngikutin alirannya aja deh. Aku cinta kamu. Aku mengikuti kamu itu sesuai dengan keadaanku sekarang. Walaupun di sini dia tuh pengen pengen memutuskan sesuatu, tetapi masih kayak depends nanti apa yang terjadi gitu loh, sesuai dengan apa yang terjadi. Kita lihat dulu ya di sini kenapa dia masih ragu. Kita buka satu kartu lagi sampai kita dapat jawaban. Oke. Aku bisa bilang di sini hmm, ada apa ya? Bisa jadi ada orang lain ya, atau ada sesuatu yang mengikat, atau ada kayak kontrak kerja yang lama gitu, yang dia belum bisa tinggalkan, masih dalam terikat kontrak yang belum bisa datang ke kamu, atau dia masih berusaha untuk merilis sifat-sifat buruknya. Yang pasti sih kayak masih ada kesulitan ya, masih ada gangguan untuk ketemu sama kamu. Dia berusaha kayak mau menepati janjinya, tapi kayak ada masalah yang riwah gitu loh, atau ada pilihan lain. Hmm, di sini aku melihatnya energi dia itu pengen kayak memulai semuanya ya, pada akhirnya ingin memulai semuanya. Kalau aku kaitkan dengan pembacaan ini, berarti dia mau menyelesaikan segala macam masalah, membuat keputusan. Jika memang ada orang lain, ya dia pengen kayak, ya lepas dulu lah. Maksudnya melepaskannya itu dengan baik-baik gitu loh teman-teman. Pengen melepaskan satu hubungan. Misalnya kalau dia terikat dengan, ya dia punya pacar, dengan siapapun dia bersama sekarang, pengen coba untuk sesuatu yang baru ya, dalam arti mungkin melepaskan dengan baik-baik, atau ada masalah anak, kalau misalnya sudah menikah ada kayak urusan anak atau apa, atau mungkin dia di sini tahu misal kamu punya anak itu jadi pertimbangan buat dia. Bisa jadi ini kan karena ada kartu child. Jadi dia merasa kayak punya tanggung jawab lebih, gimana caranya dia mau datang, tetapi dia harus juga nanti menghidupi anak, atau dia punya anak. Dia berpikir apa kamu bisa nerima. Ini bisa vice versa atau terbolak-balik, oke? Atau dia merasa masih belum bisa capable untuk menghidupi kamu dan anak kamu. Bisa jadi. Atau kebalikannya, apakah kamu bisa menerima dia punya anak. Kalau misalnya kamu laki-laki, kamu siap nggak menikmati satu bukan menikmati sih, menerima satu paket. P R H L G Z I B W. Ini adalah untuk
namanya, bisa panggilan, bisa nama sayang, nama apalah yang kamu ingat dari dia. Kita akan lihat di sini. Ada Sagittarius itu kuat, ada Capricorn, ada Aquarius, Scorpio, Gemini, Pisces, Taurus. Deng 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 deng, menikah. Ada kartu Sagittarius sangat kuat ya teman-teman, udah berapa kali keluar. Ada Libra dan ada Gemini. Gemini Sagittarius kuat banget. Tuh lagi-lagi Sagittarius, Libra juga kuat, Aries baru dan Pisces. Jadi Sagittarius, Pisces, Gemini itu lagi kuat. Sisanya ya udah mengikuti saja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan tombol notifikasi dan ikuti videoku yang lainnya. Sifatnya timeless dan umum. Terima kasih.